Halo pemirsa, jumpa lagi di Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Iya, Bang Don, ini kita 2 minggu jelang laga prakualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan orang sudah mulai merasa hangat-hangat. Betul. Supporter timnas sudah mulai bergejolak menunggu 5 Juni. Bukan supporter saja. Semua ya? Kita juga begitu. Iya betul, dan kali ini narsum yang akan kita undang saat ini adalah narsum yang sudah 3 kali jadi tamu Doncast. Dan yang kita hargai adalah keberaniannya untuk berpendapat. Betul, selalu kontroversial sebenarnya komen-komen dia, tetapi kalau menurut Bang Don, kenapa penting kita memanggil narsum yang saat ini? Iya, karena kredibilitas. Karena kredibilitas. Oke, kita langsung sambut. Halo Coach Justin. Halo Tasya. Coach Justin, terima kasih. Selamat datang lagi di Doncast. Terima kasih karena juga sudah ikut memupuk penonton kita lebih besar. Betul. Itu kira-kira. Coach, ini kan pertandingan Cina lawan Indonesia pada awal Juni ini, lalu kemudian seberapa optimis kita untuk menang? Ya, ini pertanyaan yang Bang Don tanya pertama kali saya datang, kedua kali, dan sekarang ketiga kali. Iya, kenapa? Karena memang orang menunggu itu. Kalau saya bilang tidak berubah ya. Tidak berubah. Kita harus lihat lawan kita siapa kan. Oke. Lawan kita kan China, berada di rank paling bawah. Memang kita kehilangan 3 pemain. Lawan Iya, China, betul. Martin Paes, Ragnar, sama Marcelino, betul. Martin Paes digantiin Audero, saya rasa selevel. Oke. Tinggal 2 ini, pemain ini apakah siapa yang kira-kira menggantikan Marcelino? Ya, kita punya 2 pemain yang ya pemain naturalisasi lah, James Dean sama Reinders. Reinders, ya. Eventually bisa di situ. Tapi bisa juga memainkan 1 pemain dari Liga 1 yang lagi on fire juga. Iya. Egy. Nah, kita tahu bahwa Lili Pali termasuk seleksi 32 pemain. Tapi itu kan akan diturunkan ke 24 kalau nggak salah. Nah, apakah dia masuk kan kita nggak tahu. Tapi eventually Lili Pali di usia yang senior bisa menjadi super sub. Iya. Jadi walaupun kehilangan di depan, kehilangan Ragnar sama Marcelino, Patrick Kluivert masih memiliki beberapa opsi. Jadi untuk saya itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak perform. Tidak menang begitu. Iya, harus menang. 60 apa 70% sekarang? Ya 67. 60-70%. Besar sekali itu. I don't see any reason kenapa kita harus kalah. I see. Kecuali kalau Tom Hai nggak main, Jay Itzes nggak main, Kelvin Verdon nggak main, Kevin Dix nggak main. Nah itu baru agak deg-degan, ya kan? Tapi ini kan pemain-pemain penting, porosnya itu fit semua. Oleh Romani, Tom Hai, Pelupesi di tengah, di belakangnya Itzes. Nggak ada alasan untuk sekarang di posisi penyerang itu kan soal chemistry juga antara Ole Romani dan pasangannya. Ya. Calon ya itu yang paling cocok itu siapa? Sebenarnya dibilang chemistry juga nggak. Dia main sama Ragnar juga baru 2 kali. Main sama Marcelino juga baru 2 kali. Tapi kalau main sama Reinders sama Dean James, minimal mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Minimal somehow udah klop. Bukan berarti nggak sama Lili Pali juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Tapi yang liga lokal ya belum tentu mereka bisa klop. At least ada sedikit barier di atas kertas lah. Tapi secara historis kan kita sudah pernah kalah lawan China sebelumnya. Ya. Lalu kemudian bahkan waktu ketika kita menguasai pertandingan 76% ketika di Cina, gitu. Apa yang membuat kali ini kita punya harapan untuk membalikkan keadaan? Oke, pertanyaan bagus. Waktu lawan Cina kita juga tahu ada kalau nggak salah 4 pemain diganti. Salah satu Tom Hai nggak main. Itu sangat penting. Pelatih sebelumnya mengatakan Tom Hai nggak bisa bermain 90 menit. Saya setuju. Tapi kenapa nggak dari awal? Kenapa dimasukin di babak kedua? Karena dalam permainan sepak bola pada saat kita dari awal bermain bagus, kita dapat irama bermainnya. Kalau kita main jelek, masukin berapa pemain penting, belum tentu irama itu bisa berubah menjadi positif. Jadi kalau dibilang ada 1, 2, 3 pemain nggak bisa main 90 menit, entah dia baru pulih dari cedera atau apa, fine. Saya bisa terima, tapi make sure mereka main dari awal.
Oke. Coach Justin, kalau melihat kemarin Garuda Calling 32 pemain overview secara general, kita kan kemudian tahu ada 11 pemain Liga 1 ya. Ini yang sesuatu yang berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, Anda melihatnya ini hanya basa-basi supaya memuaskan hati timnas atau itu pendapat haters mungkin begitu ya. Tapi saya lihat benar-benar pelatih yang sekarang ingin memberi kesempatan kepada pemain Liga 1. Kira-kira memberi kesempatannya itu nanti sampai ke jumlah terkecil atau hanya di mungkin nggak 11-nya ya. 11 pemain ini pasti ada yang dicoret, tapi definitely nggak semua dicoret. Ini contoh Kambuaya sudah memberikan contoh bahwa saya bermain di Liga 1 saya bisa loh keep up walaupun cuma 15-20 menit. Rizky Ridho juga bilang, saya main di Liga 1 saya juga bisa loh bermain dengan tim. Jadi kan sebuah presiden yang sangat positif dan ini harus diteruskan. Dan kalau kita lihat flashback mengambil kesimpulan dari statement dari Alex Pastoor, Matung Kluivert ataupun Lansat, mereka benar-benar memantau para pemain lokal ini dari stadion. Itu sebetulnya jawaban bahwa mereka memantau dan itulah dapatnya 11. Itu hasilnya 11 karena tugas mereka itu kan tidak hanya meraih hasil. Tugas mereka adalah menanamkan sebuah fondasi yang kuat, sebuah filosofi agar mereka ke depannya seandainya dipecat tetap filosofi bisa dijalankan. Nah, untuk bisa menjalankan filosofi kan butuh pemain juga. Nah, pemain ini nggak bisa tua semua, harus ada young generation, mid generation, old generation. Nah, salah satu ya ambil dari Liga 1. Termasuk dua bersaudara yang katanya penampilannya bagus. Sayuri. Sayuri. Ya, Sayuri kan bagus di sayap ya, punya skill. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari strategi yang eventually bisa diterapkan oleh Kluivert pada saat dibutuhkan. Apakah dari awal feeling saya mungkin tidak, mungkin hanya satu, tapi bisa juga seandainya kita ketinggalan atau kita sering nggak bisa tembus, dia masukkan extra striker, atau seandainya kita unggul, kita bermain lebih bertahan, butuh pemain untuk counter attack. Hal kayak gini Sayuri bersaudara bisa punya peran penting. Anda cukup optimis bahwa itu akan mungkin dicoba di laga lawan Cina. Jadi lihat squad yang sekarang, saya rasa squad ini memang sengaja dipilih agar Kluivert bisa memiliki banyak opsi dari sisi strategi menghadapi sikon yang nanti akan terjadi di lapangan. Ada hal yang berbeda ya ketika Kluivert datang melawan Australia, itu kan waktunya pendek, tim itu disatukan 2-3 hari. Nah, sekarang punya waktu cukup panjang untuk kemudian mereka latihan di Bali. Menurut coach gimana efeknya? Sangat bagus karena setelah Australia waktu mereka juga pendek, 3-4 hari mereka ketemu Bahrain kan. Dan di situ kita menang. Artinya minimal dalam 2 hari ini mereka sudah bergambaran. Oh, pemain mana yang bisa, pemain mana yang enggak, strategi apa. Memang tidak bisa waktunya terlalu mepet lah untuk merubah atau bermain sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ini kan urgensinya adalah menang. Harus menang. Kalau kemudian kita melihat bagaimana hasil melawan Bahrain dan strategi yang diterapkan pada saat itu kan banyak yang memuji strategi set terakhir ya. Apakah dengan kehilangan 3 pemain saat ini akan memainkan strategi yang sama dan hanya mengganti orang atau akan ada perubahan strategi cukup? Hanya menggantikan orang karena waktunya terlalu mepet. Nanti next year kan di bulan Oktober, semoga masih ada friendly. Asumsi kita lolos, baru di situ bisa diganti. Karena akan berapa ada friendly match itu mereka akan bereksperimen. Tapi seorang pelatih itu kan lihat urgensinya seperti apa. Do we have to win or not? Kalau mereka dalam kompetisi, mereka bisa bereksperimen. Dalam arti bisa kalah, bisa apa. Kecuali MU ya, kalah mulu ya. Kalau tim lain itu kan bisa bereksperimen, ya kan? Nah sekarang waktu eksperimen nggak ada. Mereka harus menurunkan tim yang terbaik. Parameternya apa? Hanya 2 match kan, lawan Australia sama Bahrain. Nah ada progres dengan sedikit perubahan. Rizky Ridho jadi starter dan lain-lain. Jadi saya rasa never change a winning team kan, kalau di Inggris bilang. Jadi saya rasa nggak akan banyak berubah kecuali 3 pemain yang memang harus absen. Nah ini menarik ya, ini memberikan optimisme Tasya tentang timnas kita gitu. Karena persiapan yang lebih
lebih dari cukup sekarang ini ya dibandingkan sebelumnya, dan itu hasilnya toh kita masih bisa menang lawan Bahrain. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah beberapa pemain yang sebetulnya di klubnya itu tidak banyak waktu bermain. Ya. Karena Kluivert menjanjikan bahwa dia akan menggunakan standar waktu menit bermain sebetulnya. Ya. Tapi misalnya ada Nathan, ada siapa lagi gitu yang Rafael Struijk, tetapi tetap dipanggil. Apa pandangan coach? Dipanggil untuk jadi cadangan kan. Struijk kan lawan Bahrain sama sekali nggak main. Iya. Nathan juga nggak main, ya kan? Tapi itu kan hanya standar. Karena banyak sekolah, Shane juga nggak banyak main, Justin main di youth-nya, Jenner di youth masih main, tapi ini kan standar yang mereka ingin. Kalau bisa hanya memainkan pemain yang reguler bermain, dan itu saya rasa standar yang biasa aja, masuk akal. Kalau melihat 32 nama pemain ini, ada tidak kekhawatiran coach atau sesuatu yang mengherankan? Kenapa nama-nama tertentu muncul di situ? Ada catatan tidak? Enggak. Tidak ada. Untuk saya make sense semua. Dan kekhawatiran juga tidak ada? Nggak ada. Saya optimis. Jadi untuk Kluivert dan tim ini kan hidup mati sebetulnya kan partainya. Ya iya. Ini partai hidup. Kalau kita nggak bisa menang lawan China, artinya kita memang secara kualitas nggak layak lolos. Simpel itu. Iya. Maka itu saya tidak pernah bilang 100% kan. Ini kan masalah probabilitas. Karena melihat dari squadnya, melihat dari kualitas pelatih, melihat dari 2 match yang sudah mereka memainkan, nggak berubah dari awal saya bilang sampai sekarang 60-70%, bukan 100%. Itu kan, tapi lebih dari 50%. Itu kan karena coach melihat tim kita gitu. Kalau melihat tim China gimana? Kalau China bagus, mereka nggak berada di rank paling bawah. Kan gitu. Iya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pemain-pemainnya? Nggak, never underestimate ya. Jadi jangan meremehkan. Mereka harus masuk ke lapangan dengan 1000% motivasi, determinasi bahwa we have to win this game. Jadi jangan kasih tim China 1 detik untuk bernafas. Artinya press mereka. Jangan mereka berikan ruang untuk membangun permainan. Tapi kita juga tahu dua gol lawan China juga lewat counter. Nah, counter harus diwaspadai. Tapi waktu itu Meiselhers main kan, masih belum klop lah dengan Nice. Sekarang kan 3 belakang yang sudah klop kasarnya. Dan saya rasa kalau semua, ya namanya sepak bola semua bisa terjadi, ya kartu merah, gol bunuh diri dan lain-lain. Tapi kalau seandainya semua berjalan lancar, harusnya kita dengan kualitas pelatih dan pemain dan beberapa opsi di bench bisa membuat perubahan strategi. Harusnya sih kita bisa menang. Apa pandangan coach tentang Elkan Bagot yang tidak dipanggil? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena netizen berpertanyakan juga hal seperti ini. Gini ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Oke? Pada saat Kluivert masuk, saya sudah bilang, di bawah pelatih baru semua akan mendapatkan kesempatan. Bahkan pemain yang nggak pernah dipanggil akan diberi kesempatan. Dia nggak peduli pemain siapa ini dan lain-lain. Salah satu Pak Erik bilang ke saya, kita sodorkan pemain yang naturalisasi, silahkan. Terserah tim pelatih mau ngapain. Elkan ditelepon, saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah dia masih sakit hati atau dia ingin fokus ke klubnya. Intinya dia mengatakan bahwa pada saat ini belum waktunya untuk kembali ke timnas. Itu bahasanya Bagot sendiri. Jadi kayaknya dia ingin lebih fokus ke klubnya. Oke? Nah, saya rasa hal seperti ini, keputusan ini harus kita hargai, harus kita respect. Karena kita tidak pernah tahu alasan di belakangnya apa. Secara kualitas dia layak masuk dan sudah ada pembicaraan. Jadi mungkin dia nggak terlalu serius juga ngomongnya. Tetapi misalnya begini, kalau Elkan masuk, apakah coach melihat berpengaruh? Kita akan better gitu? Enggak. Oh enggak. Nggak jelek, tapi ya oke-oke aja. Karena yang kita miliki itu udah oke aja. Udah cukup lah kasarnya. Oke, coach boleh dong dibahas per posisi ya. Kalau untuk posisi belakang, menurut coach yang akan masuk nanti siapa? Sama kayak Bahrain. Jadi Jeitzes, Justin sama Rizky Ridho. Justin sama Rizky. Oke. Yang menjadi, saya potong. Yang menjadi pertanyaan besar kan adalah Meiselhers dipasang nggak? Iya. Gimana reaksi dia kalau dia dicadangin? Seorang Meiselhers. Dan
Ya kita nggak tahu. Semoga dia berjiwa besar bisa menerima seandainya dia tidak dimainkan. Seandainya dia dimainkan, main 3 back ya jujur saya agak deg-degan. Karena Rizky Ridho sudah membuktikan lebih klop dengan Itses. Iya. Oh iya. Jadi kenapa harus pasang Messi Hilgers? Iya. Tapi ini kan kembali keputusan pelatih. Mereka pasti sebelum sana sudah berbicara dengan pemain, dengan ini cocok, sudah punya banyak waktu untuk mencari komposisi yang terbaik. Iya. Nah ini untuk saya juga menjadi pertanyaan, apakah Messi Hilgers dimainkan atau tidak? Tapi kalau seandainya keputusan pelatih untuk memainkan Hilgers, Itses dan Justin, ya kita berharap lebih klop lah. Harusnya kalau lihat performa terakhir bukan Hilgers yang dimainkan. Lebih bagus Rizky Ridho. Rizky Ridho. Oke. Kalau Enak menonton kalau lini Rizky Ridho. tengah Lini tengah siapa? Tom Haye, Ricky Kambuaya. enggak, kalau lini tengah untuk saya non discussable. Kiri Calvin, kanan Dix, Pelupesi, Tom Haye. Iya. Oke. Itu udah untuk saya itu yang terbaik, nggak bisa diganti. Ya, artinya orang seperti Kambuaya bisa Kambuaya masuk nanti. masih cadangan. Karena kita tahu bahwa Tom Haye memiliki kesulitan bermain di kelembapan 85%. Iya. Jadi kalau seandainya dia sudah capek atau apa, Baru Kambuaya masuk. Kambuaya bisa masuk, Jenner bisa masuk. Oke. Di sisi sayap, Nah, depan pasti oleh Romani dong. iya. Ya kan? Dua di belakangnya ini masih menjadi tanda tanya. Tapi feeling saya masalah komunikasi dan pengalaman jam terbang dan lain-lain, feeling saya sih Dean James sama Reinders yang main Itu yang di belakang Rooney. di belakang rumah. Tapi kalau seandainya Yakob Sayuri dimainkan karena dia punya speed, is oke aja. Untuk saya nggak masalah, atau Egy dimainkan, oke aja. Oke. Tapi feeling saya Lily Pali akan jadi super sub. Akan jadi super sub. Ya. Oke. Kalau bicara chemistry, kira-kira chemistry dengan jeda waktu kemarin agak cukup lama, masih akan terjalinkah chemistry yang baik antara pemain? Iya, saya rasanya nggak begitu. Ini masalah komunikasi kan. Iya. Karena kan kalau kita membandingkan Australia dan Bahrain kemarin kan jomplang sekali ya, Coach. Seandainya Tasya dapat kerjaan di luar negeri, di Jerman, masuk satu perusahaan, ada orang Indonesia di situ. Secara nggak langsung kan Itu lebih, pasti lebih mudah berkomunikasi ya. kan gitu. Soal bahasa. Oleh Romney kan baru di sini. Benar. Dan akan lebih mudah berkomunikasi dengan Reinders dan Dean James. Iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali sesaat lagi. Panas, persaingan ketat dan para pembalap terbaik Indonesia berada